Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cinggilang Channel. Menurut babat Tanah Jawi, Raden Patah bergelar Senopati Jinbun Nengrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama atau Sultan Syah Alam Akbar atau Sultan Surya Alam. Nama Patah sendiri berasal dari kata Al-Fatah yang artinya sang pembuka, karena beliau memang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pemirsa, untuk proses masuknya Islam di Majapahit, kisah Arya Penangsang, berdirinya kerajaan Majapahit, urutan raja-raja Singasari, Anda bisa klik link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa pemirsa untuk terus mendukung channel saya ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Serta kritik dan saran bisa Anda tulis di kolom komentar. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar, sebuah imperior yang wilayahnya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai Papua, bahkan Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia, semua termasuk dalam wilayah kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Sri Kertarjasa Jayawardana. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi, dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Madanya yang tersohor di pelosok Nusantara. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Zaman yang sangat gemilang. Pada tahun 1453 Masehi, tahta Majapahit dipegang oleh Raden Kertabumi yang lantas terkenal dengan gelar Prabu Brawijaya V, Bre Wijaya. Pada zaman pemerintahan beliau inilah Islamisasi mulai merambah wilayah kekuasaan Majapahit, dimulai dari Malaka dan kemudian masuk menuju ke pusat kerajaan di Pulau Jawa. Ketika Prabu Brawijaya naik tahta, Kekaisaran Tiongkok mengirimkan seorang putri Cina yang sangat cantik kepada Prabu Brawijaya untuk dinikahi. Hal ini dimaksudkan sebagai penyambung tali kekerabatan dengan Kekaisaran Tiongkok. Putri ini bernama Xiu Banci atau Tan Eng Kiang, dan kemudian dikenal dengan nama Putri Cina, seorang putri yang sangat cantik. Ayah Xiu Banci yang bernama Xiu Tekyu adalah saudagar Tionghoa yang beragama Islam. Tak hanya itu, beliau juga orang yang sangat paham dengan agama Islam. Bahkan ia dikenal sebagai Syekh Bintong. Nama Syekh Bintong semakin terkenal ketika putrinya diambil istri oleh Bre Kertabumi. Ibunya Xiu Banci adalah orang Jawa dan sudah meninggal dunia sejak Xiu Banci masih kecil. Namun sejarah umum mencatat ayahanda Xiu Banci yang dikenal Syekh Bintong bernama Tan Gu Huat, seorang saudagar sekaligus ulama. Sejarah umum juga mencatat
Syekh Bentong adalah putra Syekh Kuro Karawang bin Syekh Yusuf Siddiq bin Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Dengan demikian, Sio Banci yang telah dikenal sebagai putri Cina sejak dikawini Bri Kertabumi itu adalah cucu Syekh Kuro, ulama termasyhur dari negeri Campa yang berdakwah di tanah Sunda. Syekh Kuro bersama anaknya Syekh Bentong datang ke Nusantara bersama rombongan besar armada Laksamana Cheng Ho. Syekh Kuro memutuskan menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan pada saat Pajajaran atau Sunda Galuh dipimpin Sang Mahaprabu Niskala Wastukancana. Sementara anaknya Syekh Bentong tinggal di Tandes, Gresik dan berdagang di sana dengan membawa putrinya yaitu Sio Banci. Pernikahan Bri Kertabumi dengan putri berdarah Cina yang sangat cantik jelita alias Sio Banci melahirkan anak laki-laki yang bernama Jin Bun, yang kemudian hari dikenal dengan nama Raden Patah, pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Demak Bintoro. Sementara itu, permaisuri atau istri yang lain dari Bri Kertabumi alias Prabu Brawijaya V ini adalah anak dari Raja Campa. Kerajaan Campa pada waktu itu masuk wilayah bawahan Kerajaan Majapahit. Putri Campa tersebut bernama Dewi Anarawati. Di Jawa lebih dikenal dengan nama Putri Campa. Raja Campa memiliki dua orang putri, yang sulung bernama Dewi Condrowulan dan yang bungsu bernama Dewi Anarawati. Syekh Ibrahim As-Samarkand dinikahkan dengan Dewi Chandrawati. Dari hasil pernikahan ini lahirlah dua orang putra, yang sulung bernama Raden Santri dan yang bungsu bernama Sunan Ampel, yang artinya Sunan Ampel adalah kemenakan dari istri Prabu Brawijaya V, yaitu Putri Campa. Suatu ketika, Sio Banci atau putri Cina sedang hamil 3 bulan. Permaisuri Prabu Brawijaya V, yaitu Putri Campa atau Dewi Anarawati, belum juga memiliki keturunan. Konon, Dewi Anarawati, sang permaisuri Brawijaya V ini meminta agar suaminya menceraikan Putri Cina, dikarenakan dia cemburu. Singkat cerita, Sio Banci atau Putri Cina dititipkan kepada Arya Damar, Adipati Palembang, yang masih masuk wilayah kekuasaan Majapahit. Di sana penduduk Tionghoa sangat banyak, sehingga diharapkan Sio Banci betah hidup di sana. Menurut kronik Tionghoa dari Klenteng Semarang, ayah Arya Damar adalah Hyang Wisesa dan ayah Raden Patah adalah Kung Tabumi, yang pertama memerintah pada tahun 1389 sampai tahun 1427, yang kemudian memerintah dari tahun 1474 sampai 1478. Keduanya memang lahir dari wanita Tionghoa, tetapi baik ibu maupun bapaknya berbeda. Dia hidup pada zaman transisi, kompilasi runtuhnya kerajaan Majapahit dan bangkitnya Islam di Nusantara. Sosok ini bernama Arya Damar. Namanya diterima di banyak naskah kuno Nusantara dan juga dikembalikan dalam naskah-naskah kuno Cina. Arya Damar menjadi penguasa Palembang ketika penetrasi Islam masuk sedemikian deras ke dalam relung kebudayaan Nusantara. Meskipun dia harus memerintah di wilayah yang terbilang kuat pengaruh agama Buddhanya, penetrasi perkembangan Islam di Jawa agaknya menjadi faktor yang memudahkan upayanya dalam menjinakkan Palembang dan sebagian wilayah lainnya di Sumatera. Nama Cina Adipati Arya Damar adalah Xuan Liong. Menerima pemberian seorang janda dari Raja Majapahit adalah suatu kehormatan besar. Perlu dicatat, Xuan Liong adalah Cina Muslim. Dia masuk Islam setelah berinteraksi dengan etnis Cina di Palembang dari keturunan pengikut Laksamana Muslim asal Tiongkok, yaitu Laksamana Cheng Ho yang sudah tinggal lebih dahulu di Palembang. Oleh karena itulah
Palembang waktu itu adalah sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit yang bercorak Islam. Artinya, pada era kekuasaan Majapahit sudah ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Adipati Arya Damar menunggu kelahiran putra yang dikandung Siobanci atau Tan Engkian sebelum ia menikahinya. Begitu putri Cina ini selesai melahirkan, dinikahilah dia oleh Arya Damar. Anak yang lahir dari rahim Tan Engkian atau Siobanci hasil dari pernikahannya dengan Prabu Brawijaya V adalah seorang anak laki-laki, diberi nama Tan Eng Huat. Karena ayah tirinya Muslim, dia juga diberi nama Muslim, yaitu Hasan, dan nama Cinanya adalah Jin Bun. Lalu di Jawa dikenal dengan nama Raden Patah. Menurut kronik Tiongkok dari kuil Sampokong Semarang, nama Tionghoa Jin Bun tidak disertai nama marga di depannya, karena hanya ibunya yang berdarah Tionghoa. Jin Bun bermakna orang kuat, identik dengan nama Fatah dari bahasa Arab yang berarti kemenangan atau pembukaan. Dari hasil perkawinan Arya Damar dengan Tan Engkian, lahirlah juga seorang putra diberi nama Kinsan sebagai adik tiri Raden Patah. Nama muslimnya adalah Husain. Kelak di Jawa dia terkenal dengan nama Adipati Pecat Tondo atau Adipati Terung. Berdasarkan narasi sejarah tentang asal-usul Raden Patah, hampir semua catatan menyebut bahwa dia lahir di tanah Palembang. Soal waktu kelahirannya, naskah Klenteng Sampokong di Semarang menyebutkan bahwa Jin Bun atau Raden Patah wafat pada tahun 1518 dalam usia 63 tahun. Artinya, waktu kelahiran Raden Patah jatuh pada tahun 1455 atau 1456 Masehi. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa Raden Patah sudah menjadi Muslim sejak bayi. Adapun madrasah pertamanya tidak lain adalah ibunya sendiri. Selanjutnya, urusan pendidikan Raden Patah sepenuhnya merujuk pada ayah tirinya, yaitu Arya Damar. Raden Patah tinggal dan dididik oleh Arya Damar sekitar 15 tahun, yaitu dari tahun 1456 hingga 1471. Dalam kurun waktu tersebut, Raden Patah tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga ilmu pemerintahan kepada Arya Damar. Menurut Babat Tanah Jawi, alasan kepergian Raden Patah dan Raden Husain dari Palembang karena mereka tidak mau menggantikan posisi ayahnya sebagai Adipati Palembang. Bisa jadi alasan penolakan itu karena Raden Patah masih ingin menimba banyak ilmu. Maka pergilah Raden Patah dari negeri Palembang ditemani oleh adik tirinya itu, Raden Husain. Dalam pengembaraannya mencari ilmu, Raden Patah dan Raden Husain dikisahkan sampai ke pinggir laut dan berjumpa dengan seorang pelaut Cina yang membawa mereka berdua ke Jawa dengan kapalnya, dan sampai akhirnya mereka tiba di pelabuhan Gresik. Raden Patah dan adiknya menetapkan langkah untuk pergi ke Ampel Denta, berguru kepada Sunan Ampel. Di tempat itu Raden Patah berkumpul dengan para santri Sunan Ampel yang lainnya. Di sana sudah ada santri-santri yang lebih dulu datang untuk belajar agama Islam kepada Sunan Ampel. Mereka antara lain adalah Raden Paku atau Sunan Giri, putra Maulana Ishaq, Sayyid Hasim, putra Sunan Ampel dan kelak masyhur dengan sebutan Sunan Derajat, Sayyid Amir Husain, putra Haji Usman, putra Sayyid Raja Pandita, yang tidak lain adalah keponakan Sunan Ampel, Sayyid Amir Al-Hajj, putra Sayyid Usman Al-Hajj, yang kelak masyhur dengan sebutan Sunan Kudus, Raden Said, putra Sunan Kalijaga, yang kelak masyhur sebagai sebutan Sunan Muria, dan Amir Hamzah, putra Sayyid Husain. Hari demi hari Raden Patah dan adiknya berada di Ampel Denta. Raden Patah dikaruniai kecerdasan dalam memahami pelajaran agama. Ia tumbuh menjadi seorang yang alim dalam ilmu agama, syariat, thariqat, hingga hakikat.
Ketika keduanya dianggap sudah berilmu tinggi, maka Raden Husein oleh Sunan Ampel dikirim ke Majapahit untuk mengabdi. Lalu, ia oleh Prabu Brawijaya V diangkat menjadi Adipati Terung atau Adipati Pecatondo. Sedangkan Raden Patah oleh Sunan Ampel diperintahkan untuk berdakwah ke barat wilayah Jawa Tengah dan membuka hutan Gelagahwangi menjadi sebuah pesantren. Makin lama, pesantren Gelagahwangi semakin maju. Brawijaya di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berniat memberontak. Raden Husein yang kala itu sudah diangkat menjadi Adipati Terung diperintah untuk memanggil Raden Patah. Raden Husein menghadapkan Raden Patah ke Majapahit. Brawijaya merasa berkesan dan akhirnya mau mengakui Raden Patah sebagai putranya. Raden Patah pun diangkat sebagai bupati. Sedangkan Gelagahwangi diganti nama menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintoro. Pada tahun 1479, Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Beliau juga memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan. Kepada umat beragama lain, sikap Raden Patah sangat toleran. Kuil Sampokong di Semarang tidak dipaksa dijadikan kembali menjadi masjid sebagaimana dulu saat didirikan oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Raden Patah mempunyai 3 orang istri dan beberapa anak serta cucu. Berikut adalah anak dan cucu Raden Patah yang mempunyai peran penting ke depannya. Pati Unus atau Pangeran Sebranglor. Setelah Raden Patah wafat, maka yang menggantikan beliau adalah putra sulungnya, yaitu Adipati Unus atau Pati Unus. Pati Unus menjadi raja kedua Kesultanan Demak Bintoro. Di usia yang masih muda, beliau memerintah Demak pada tahun 1518 sampai 1521. Beliau gugur ketika melawan Portugis di Malaka. Dia dikenal dengan nama Pangeran Sebranglor. Sultan Trenggono. Setelah Pati Unus wafat, pemerintahan Demak dipegang oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono menjadi raja Demak ketiga yang memerintah pada tahun 1521 sampai 1546. Raden Kanduruan. Tokoh Raden Kanduruan ini adalah tokoh yang kelak disebut-sebut sebagai penakluk Sumenep. Pada masa Demak diperintah oleh Raden Trenggono atau Sultan Trenggono. Raden Kikin atau Pangeran Sekar sedo ing Lepen. Ratu Mas Nyowo kelak menikah dengan anak Sultan Cirebon yaitu Sunan Gunung Jati. Berikut adalah cucu dari Raden Patah. Raden Mukmin atau Sunan Prawoto. Ratu Mas Retna Kencana atau Ratu Kalinyamat. Ratu Mas Cempaka, istri Hadi Wijaya, Adipati Pajang. Raden Timur atau Panambahan Mas ing Madiun. Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar sedo ing Lepen, murid Sunan Kudus. Seperti itulah gambaran tentang silsilah Raden Patah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dikoreksi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.